Shalom pemirsa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Surabaya. Kami menyampaikan siaran ini dan semoga dapat menjadi berkat bagi pemirsa yang kami kasihi semua. Bila mana pemirsa ingin mendapatkan pelayanan dari Conference Jawa Kawasan Timur, kami sangat senang untuk dapat melayani dan saudara, Bapak, Ibu, Saudara semuanya boleh menghubungi nomor WA yang ada di layar saudara. Pekan ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran ke-6 dengan judul Aku Akan Bangkit. Adapun panelis kita yang kami hormati, sebelah kanan saya adalah Pendeta Igel Angko, beliau adalah Gembala Jemaat Pasadena dan Sekolah Sabat Cabang Peduli Kasih. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta Benny, shalom pemirsa, saudara dimanapun saudara berada. Dan di sebelah kiri saya adalah Pendeta Yohanes Wirawan. Beliau adalah Gembala Jemaat Albatros dan juga Trobodo. Shalom Pendeta. Shalom, Tuhan memberkati, saudara kasih dalam Tuhan, shalom. Untuk memulai pelajaran Sekolah Sabat kita yang kita ambil dari Kitab Mazmur dengan judul Aku Akan Bangkit, kita boleh sama-sama berdoa dan memohon kuasa Tuhan yang akan dibuka oleh doa melalui Pendeta Yohanes Wirawan. Kita bersalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, kebutuhan terbesar kami saat ini, urapi kami hamba-hamba Tuhan, untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, sehingga pelajaran yang berguna bagi kehidupan kami di dalam buku Mazmur ini, menguatkan kami untuk kami akan tetap bangkit bersama Engkau Tuhan. Inilah doa harapan kami, pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, Kitab Mazmur khususnya dalam pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-6 sebagaimana judul pelajaran kita ini akan diambil, berfirman demikian. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Tema Kitab Mazmur berbicara tentang Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa atas kekuatan jahat yang mengancam umatnya. Tuhan adalah pejuang yang muncul dalam Kitab Mazmur yang menyoroti tentang urgensi tanggapan Allah terhadap tangisan dan penderitaan umatnya. Tuhan menunjukkan perhatian dan kepedulian khusus untuk keadilan terhadap berbagai kelompok orang yang rentan, termasuk orang miskin, membutuhkan, tertindas, yatim piatu, janda, duda, dan orang asing. Baik, kita akan mulai pelajaran kita ini dengan memulai 2 pertanyaan untuk Pendeta Yohanes Wirawan. Yang pertama adalah, apakah yang dijelaskan oleh pemazmur tentang kesiapan Tuhan untuk membebaskan umatnya? Yang kedua adalah, apakah yang terjadi ketika para pemimpin menyelewengkan keadilan dan menindas orang-orang yang harus mereka lindungi? Kami persilakan Pendeta Yohanes Wirawan. Baik, terima kasih Pendeta Benny. Shalom, saudaraku. Dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan lingkungan yang dimana kejahatan, ketidakadilan, ataupun penindasan ada di mana-mana. Bukan hanya zaman pemazmur saja, tapi hari ini juga masih ada di lingkungan kita. Nah, berdasarkan judul pelajaran Sekolah Sabat kita, Aku Akan Bangkit. Tuhan akan bangkit melihat umat-umatnya yang merasakan ketidakadilan. Loh, kenapa seperti demikian? Karena di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita bahwa Tuhan itu panjang sabar, yang selalu menahan murkanya dalam kesabarannya yang besar itu. Tetapi di dalam buku 2 Petrus 3 ini, di sini dikatakan bahwa tidak menginginkan siapapun, atau Tuhan tidak menginginkan siapapun binasa, tetapi bertobat dan mengubah jalan mereka. Kenapa hal ini terjadi, saudara Tuhan? Karena kadang-kadang kita
menginginkan hidup kita tuh nyaman, tidak ada problema apapun. Tetapi dalam buku Mazmur ada menyatakan sebuah puji-pujian, ungkapan hati dari setiap penulis daripada buku Mazmur itu. Di dalam Mazmur 96 dikatakan, waktu yang tepat dari Allah untuk campur tangannya kadang tidak selalu apa yang kita inginkan atau dengan harapan manusia. Bahkan hari penghakiman Allah pun akan datang. Saudara sama Tuhan, di dalam Mazmur 89 juga mengatakan bahwa kita tidak perlu percaya terhadap janji-janjinya. Sampai hari ini pun kadang hanya Sang Pencipta yang tahtanya didasarkan pada kebenaran dan keadilan saja. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, oleh sebab itu kasih Tuhan, di sini seorang pemazmur ingin menjelaskan kepada saudara dan saya untuk melihat bahwa ada aspek-aspek yang kita perlu lihat, yang dimana sebetulnya Tuhan selalu memberikan keadilan kepada kita. Dan kita pun akan melihat salah satu contoh dalam kehidupan Raja Daud, yang dimana di dalam buku Mazmur 18 ayat 4-9, di sana Daud menyatakan bahwa perkataan atau ungkapan hati daripada Raja Daud pun kepada Tuhan, karena waktu itu memang Tuhan melepaskan akan cengkraman atau melepaskan semua yang dihadapi, termasuk Raja Saul. Bahkan dia katakan di ayat ke-5, ke-6 dan ke-7 dikatakan apa? Dia bentengku, Tuhan kekuatanku, bukit batuku. Serulah terpujilah maka aku selamat. Apa yang menjadi penjelasan ini tidak lain adalah di sini seorang Raja Daud dipersiapkan untuk merasakan perjuangan Tuhan. Kalau kita lihat dalam pelajaran di hari Minggu, ya, di mana Raja Daud merasakan bahwa pengalamannya bahwa dia merasakan bahwa dia sudah merasa kuat. Tetapi dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Meskipun Daud menyatakan bahwa Tuhan melatih tangannya untuk berperang di dalam Mazmur 18 ayat 35. Tetapi tidak ada dalam kitab Mazmur dia mengandalkan keterampilan bertempurnya. Tetapi apa? Sebaliknya di ayat yang ke-48 sampai 49 dikatakan apa? Sebaliknya Tuhanlah yang berperang untuk Daud dan membebaskannya. Amin. Inilah yang jadi pelajaran bagi kita. Sering kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak sabar. Kenapa saya kok langsung dihukum? Kenapa sih penderitaan ada saat ini ada sama saya? Saya sama Tuhan. Pengalaman daripada Raja Daud perlu kita apa? Kita renungkan. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga Raja Daud memberikan pujian dan doa kepada Tuhan. Oleh karena sumber kekuatan dari Daud adalah hanya berasal dari siapa? Dari Tuhan saja. Dan ini yang menjadi kelayakan memang Tuhan atau pemazmur itu menyatakan bahwa Tuhanlah yang layak untuk disembah dan dipercaya. Nah, kalau dalam pertanyaan yang kedua, seperti Raja Daud sudah diberikan kepemimpinan untuk memimpin. Ya. Bagaimana kalau ada selain daripada Raja Daud yang diberikan pemimpin untuk menyatakan keadilan, tapi mereka tidak bisa menyatakan keadilan bagi orang-orang yang tertindas? Mari kita lihat di dalam pelajaran kita hari Senin, ya, pelajaran kita hari Senin, keadilan bagi yang tertindas. Saudara sama Tuhan, di sini di dalam Keluaran 22 ayat 21 sampai 27, Tuhan sedang menunjukkan perhatian. Ini lihat dalam pelajaran sekolah sahabat cukup jelas. Tuhan ingin menunjukkan perhatian dan kepedulian khusus untuk keadaan terhadap berbagai kelompok orang yang rentan. Apa maksudnya di sini sama Tuhan? Orang yang
merasa tidak adil, di situ ada keadilan Tuhan. Termasuk ini di sini yang kita akan bahas, termasuk orang-orang miskin yang membutuhkan, termasuk yatim piatu. Seperti tadi Pendeta Benny sudah mengungkapkan pendahuluan daripada prakata dalam diskusi kita. Bahkan dikatakan janda, duda, dan orang asing. Tetapi kitab Mazmur seperti kitab hukum adalah kitab penawi, sangat jelas hal itu. Sangat jelasnya apa? Mari kita lihat. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dalam penekanannya adalah orang miskin atau miskin dan membutuhkan. Ini jangan sampai salah kita merepresentasikan di dalam ungkapan kita hari ini. Kenapa? Artinya bahwa ungkapan dari miskin dan membutuhkan ini adalah suatu tidak terbatas pada kemiskinan secara materi, tetapi menandakan kerentanan dan ketidakberdayaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ungkapan dari miskin dan membutuhkan ini adalah juga berkaitan dengan ketulusan, kejujuran, dan kasih seseorang kepada Tuhan dalam mengakui kita untuk selalu bergantung kepada siapa? Tuhan. Tetapi bukannya kita bergantung sama Tuhan, tetapi kita menonjolkan diri. Ini juga bisa dikategorikan adalah miskin dan membutuhkan. Nah, saudara sama Tuhan, cukup jelas bahwa di dalam pelajaran kita, kenapa kok pemimpin dulu, seorang pemimpin biasanya mendekati orang-orang yang mungkin ada duitnya. Ya, tetapi orang yang miskin mungkin kita akan terabaikan. Oleh sebab itu suka sama Tuhan. Di sini ada pelajaran yang cukup luar biasa. Ya, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita di dalam buku Mazmur 41 ayat 2-4 dikatakan sana. Sementara itu merawat yang kekurangan, menunjukkan kesetiaan umat kepada Tuhan. Kejahatan yang dilakukan terhadap yang rentan adalah dosa sangat keji dalam budaya Alkitabiah. Jadi tadi sudah kita tahu dua kategori tadi, miskin dan membutuhkan. Tetapi kalau kita melalaikan dua, miskin dan membutuhkan ini, apa dikatakan sana? Ini adalah dosa yang sangat keji dalam budaya Alkitabiah. Karena pemazmur, ini dia, pemazmur menekankan bahwa mengilhami orang-orang yang setia untuk bersuara melawan setiap penindasan. Artinya bahwa pemazmur mengajak kita untuk apa? Melawan setiap penindasan. Artinya apa? Apakah kita hidup kita terbatas? Orang kita punya Tuhan. Inilah kita, kesiapan kita untuk menerima pembebasan dari siapa? Tuhan. Bahkan yang kedua, kitab Mazmur pun menggarisbawahi bahwa kesia-siaan itu ada berdasarkan pada apa? Keyakinan seseorang yang menjadi sarana bahwa apakah yang kita yakini itu adalah fana atau kita memiliki sumber hikmat dan keamanan yang tertinggi. Mengajak saudara saya memahami petunjuk daripada buku Mazmur. Buku Mazmur mengajak bahwa mari saudara-saudara kasih Tuhan, kita percaya sama Tuhan karena hanya Tuhanlah sumber apa? Sumber hikmat dan keamanan yang tertinggi. Sehingga kita tidak berpikir bahwa wah, ya seperti bahasa gaulnya adalah minder. Tetapi hari ini kita diajak oleh buku Mazmur untuk mengerti bahwa saya ini harus siap menerima kebebasan Tuhan. Bukan hanya terbelenggu oleh karena kemiskinan, karena ketidakberdayaan, atau kita hanya terkurung di satu wilayah saja. Tidak. Tetapi kita memang harus bergantung kepada siapa? Tuhan. Yang ketiga, kita juga harus menolak, ya ini menurut buku Mazmur, kita juga harus menolak godaan yang menaruh iman kita tertinggi, keselamatan kita kepada apa? Para pemimpin. Oh, apalagi kita sekarang dekat-dekat acara pemilu. Siapa yang mau kita pilih? Tetapi hari ini, menolak godaan itu adalah kita harus tentukan, kita harus siap. Karena kita tahu tadi,
Raja Daud sudah menyatakan, Tuhan itu bentengku, Tuhan itu batu karangku, Tuhan itu adalah pelindungku. Ini kembali kepada diri kita. Apakah kita yakin Tuhan akan membebaskan kita? Sehingga dikatakan sini apa? Dalam 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apa maksud kekasihan Tuhan ayat ini? Kekayaan Kristus itu termasuk pembebasan dan dari setiap penindasan yang dibawa oleh dosa. Dia menjanjikan kepada kita apa? Kehidupan yang kekal. Dengan menggenapi janji-janji apa yang dinyatakan oleh apa? Buku Pemazmur. Ia akan menghakimi setiap perilaku yang buruk terhadap orang yang kekurangan. Wah, luar biasa sekali. Suatu ungkapan yang sangat luas. Buku Mazmur menyatakan kita harus siap percaya kepada Tuhan yang sebagai sumber, dan juga Mazmur menyatakan bahwa buku Mazmur pun menyatakan hukum penghakiman itu. Ya. Tetapi semuanya itu tergantung bagaimana pola pikir kita. Sehingga dengan seperti tadi judulnya adalah apa? Aku akan bangkit. Saya akan bangkit untuk menghormati Tuhan. Saya akan bangkit menyembah untuk Tuhan. Sehingga dengan demikian, seperti ayat hafalan tadi yang sudah dibacakan oleh Pendeta Benny, oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, saat ini saya nggak akan lemah karena saya bersama dengan siapa? Tuhan. Mungkin itu saja Pendeta Benny. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Yohanes Wirawan untuk penjelasannya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, tetapi terlebih dahulu Pendeta Igel ada beberapa pertanyaan. Yang berikut adalah sentimen apakah yang disampaikan oleh Mazmur? Siapakah agen penghakiman dalam Mazmur ini? Bagaimanakah bait suci membantu kita memahami bagaimana Allah akan menangani kejahatan? Kami persilakan Pendeta Igel Langko. Baik, Shalom pemirsa. Shalom. Dan kita semua yang di studio ini. Saya sangat bersyukur oleh karena sudah diawali dengan pemaparan dari Pendeta Benny dan juga Pendeta Yohanes. Bahkan ketika kita melihat gambar daripada pelajaran kita, ada dua tangan, yang satu ditarik dan satu menarik. Berarti ada satu posisi di mana satu berada di bawah. Di bawah ini berarti dia berada di dalam satu hal yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan penindasan. Seperti mana tadi Pendeta Wirawan katakan, dia sangat membutuhkan pertolongan. Dan ada satu seseorang yang menariknya. Artinya ketika dia berada di bawah, dia sementara ditarik untuk diangkat kepada satu pembebasan. Nah, terkadang kala, sebagaimana yang disampaikan oleh pertanyaan Pendeta Benny, ada 3 hal yang saya kutip di sini dan saya perhatikan. Kadang-kadang dalam kehidupan manusia, Pendeta, kita perlu untuk manusia bercurhat. Ya, perlu, itu sangat perlu. Ya. Menyampaikan isi hati, ada hal yang penuh dengan kekesalan, ada hal yang penuh dengan dendam atau hal-hal yang terpendam di dalam. Karena kalau menyakiti, sangat menyakiti. Kalaupun itu terpendam di dalam, itu bisa jadi sakit kita. Ya. Dan merugikan akan kita, performa kita, penampilan kita, bahkan juga dalam profesi pekerjaan itu kinerja kita akan terganggu. Dari buku Mazmur ini sudah memberikan satu harapan, Mazmur 12 ayat 6 ayat hafalan kita, karena penindasan orang-orang yang lemah. Memang disebutkan ada yang miskin. Ya, miskin tadi sudah disebutkan, miskin dan yang membutuhkan. Saya senang sekali tadi disebutkan ada 3 item tentang pengertian miskin. Justru yang bagian ketiga saya lebih mengarahkan ketulusan dan kejujuran. Ya, miskin dan membutuhkan berkaitan tentang ketulusan dan kejujuran dan kasih seorang. Tapi dalam satu hal
perlu juga untuk menyampaikan hal-hal yang sangat mengganggu dalam pemikiran kita. Ya, perlu untuk dapat membebaskan segala beban dalam pemikiran kita. Nah, terkait dengan pelajaran hari Rabu di sini, memang disebutkan beberapa mazmur memohon Tuhan untuk membalas dendam pada individu dan bangsa yang berniat untuk menyakiti atau telah menyakiti, dan atau pemazmur atau orang-orang mereka. Nah, ini jangan salah diartikan bahwa kekuatan firman ini sebenarnya menuntun bagi orang-orang tersebut, bagi mereka yang dalam keadaan tertekan. Mazmur ini kita lihat saja bagaimana Raja Daud. Dia seorang penggembala, ketika dia melihat ternak gembalaannya itu dalam kondisi yang mencekam oleh karena hewan-hewan yang boleh dikatakan ganas, berupaya untuk memangsa ternak hewannya. Dan apa yang dia lihat? Secara manusia mungkin dia juga ada kecemasan, ada kegalauan, ya. Dan dia juga punya sesuatu untuk dapat melawan mereka, hewan-hewan ganas ini. Tapi lebih daripada itu, yang dia alami tidak hanya sekedar sekali, tapi berkali-kali. Bahkan ketika dia berada di bangsa Israel, ya, hampir saja dia dibunuh dan banyak hal yang dialami. Dan ungkapan di Mazmur ini adalah ungkapan di mana pemazmur melihat bahwa Allah kita itu sangat begitu peduli. Dia sangat peduli tentang apa yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, apa yang harus kita lihat dari konsep tentang bagaimana menuangkan kekesalan kita? Ya, artinya bahwa sesungguhnya kita bisa memberikan segala curahan hati kita. Tapi ingat, segala sesuatu Tuhanlah yang punya peranan besar dalam pembalasan, dan Mazmur inilah yang membangkitkan akan rasa percaya kita bahwa suatu saat Tuhan yang akan bertindak. Ya, sedikit saya melihat di pelajaran hari Minggu disebutkan di sana. Kita harus menunggu, ya. Kita harus menunggu. Ada tindakan Tuhan yang harus menghilangkan rasa keraguan kita. Kapan Tuhan ini berakhir? Rasa beban kita. Di situ disebutkan kasih sayang Tuhan besar bagi para penderita atau kemampuannya untuk mengalahkan kejahatan. Kita hanya perlu menunggu saat Dia melakukannya. Jadi tunggu saja reaksi Tuhan. Kapan? Saya tidak tahu nantinya. Nah, Mazmur 137 ini sebenarnya adalah gambaran tentang bagaimana penghakiman itu terjadi. Ya. Karena ini akan terkait tentang pelajaran bait suci, ya. Bagaimana siapa sebenarnya oknum daripada penghakiman itu. Kita sudah tahu sebenarnya penghakiman itu ditujukan kepada setan, kepada antek-anteknya. Jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Ya, sudah cukup sepertiga itu kosong. Kita mengetahui bahwa sepertiga itu kosong, artinya kekosongan itu diberikan kepada kita. Kepada kita bertiga dalam ruangan ini. Dia rindu Tuhan agar kita menempati kekosongan itu. Dan kekosongan itu sepertiga jumlahnya sangat besar. Tak terhingga. Nah, ada satu hal di mana ketika kekesalan itu terjadi, doa pemazmur menyatakan bahwa penghakiman itu akan dimunculkan. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang menolak akan kebenaran Tuhan. Pembalasan Tuhan itu diukur dalam segi keadilan dan kasih karunia. Justru bagi kita, peran kita disebutkan di sini adalah anak-anak Allah dipanggil untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Dan mengharapkan, Mazmur 83 ayat 19 dan Yeremia 29 ayat 7, mengharapkan agar mereka juga bertobat. Itulah sebabnya 1 Petrus mengatakan bahwa disebutkan bahwa Allah itu lalai untuk menepati janjinya. Allah kita tidak lalai. Justru Dia memberikan ruang, kesempatan bagi kita untuk apa? Bertobat. Ya, itu intinya. Jadi memang Tuhan mengakui adanya penderitaan. Tuhan mengakui adanya
hasil dari dosa itu. Makanya dalam buku Mazmur 116, berharga di mata Tuhan mereka orang-orang yang dikasihinya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pengikut Kristus, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Tapi ingat, ya, konsekuensinya adalah kita harus menghadapi yang namanya kematian pertama. Ya, tetap kita akan jaminan keselamatan, tapi jangan pernah kita masuk kepada kematian yang kedua. Ya, biarlah jaminan untuk kematian pertama menjadi bagian bagi kita, tapi jaminan keselamatan kekal itu kita berada di dalam kerajaan surga. Kenapa? Mazmur sudah bilang di sini, Dia juga memberikan suara kepada mereka yang menderita, bahkan memberitahu kepada mereka bahwa Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Tidak hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi dengan curhatan hati kita, tapi Tuhan punya solusi. Apa solusinya? Akan ada keadilan. Ya, akan ada keadilan. Amen. Itulah sebabnya Tuhan bentuk satu sarana, yaitu bait suci. Ya, bait suci itu adalah menggambarkan bagaimana besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Dan Tuhan sangat membenci kepada orang yang menolak. Oke, kita sudah tahu ada 3 bagian terbesar di dalam bait suci. Ada bagian pelataran, teras itu. Ketika kita masuk dari pintu sebelah timur, kemudian kita diperhadapkan dengan mesbah korban bakaran, ya. Lalu sudah mendekati bagian yang kedua itu ada mesbah bejana basuhan kaki. Lalu kita masuk bagian yang kedua itu adalah bilik suci. Di situ ada 3 item, ada kaki dian, lalu ada meja pedupaan, ada roti sajian, lalu diantaranya ada tirai, ya, yang menghubungkan antara bilik suci dan bilik maha suci. Masuk di dalamnya, disitulah adalah tempat kediaman Tuhan. Ada tabut perjanjian di situ. Ada malaikat kerubium situ, ya, yang menundungi, dan kehadiran Tuhan di situ sangat luar biasa. Bagaimana upacara harian, kalau pendeta Wirawan berdosa hari ini, dia akan rasa malu. Dia akan datang pagi-pagi sekali, kalau perlu matahari belum terbit. Karena dia merasa malu, dia bawa korban hewan. Dia bawa korban hewan, lalu disambutlah oleh para imam, ya. Dia berdoa, Tuhan, aku semalam bikin berdosa, bla 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 bla, ya. Dan apa yang terjadi? Terjadilah pengorbanan di situ. Dan sekali setahun adalah ada acara pendamaian terjadi di situ. Imam besar masuk ke dalam bilik maha suci. Kita lihat dulu dosa dianggap sesuatu hal yang sangat ngeri, keji. Tapi apa yang terjadi sekarang? Jujur menjadi satu hal kesenangan yang terjadi. Apakah ini terbalik? Bait suci menggambarkan kembali kepada kita. Bait suci ini adalah sebenarnya memupuk tentang pengharapan kegembiraan. Pertama, kegembiraan oleh karena kedatangan Tuhan tidak hanya sekedar Dia akan menunjukkan keadilan, tapi juga Tuhan akan datang sebagai hakim. Hakim dalam hari pendamaian. Disitulah unsur keadilan akan dipermunculkan. Bait suci sudah menggambarkan ini. Di dunia modern ini ada 2 bagian. Dosa disebutkan dalam paham paganisme itu hanyalah sebagai hal menodai fisik. Jadi perlu ada ritual-ritual tertentu. Ya, budaya-budaya beberapa tempat di negara, bahkan di Indonesia, itu dipraktekkan. Tapi tidak alkitabiah. Tetapi yang menjadi alkitabiah adalah ketika kita melanggar terhadap hukum moral Allah, maka Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Artinya apa? Tuhan mengartikan bahwa Allah kita mencintai keadilan dan kebenaran. Maka kita harus mengejar yang namanya keadilan dan kebenaran. Dan menyembah Allah. Menyembah Allah dalam kekudusan Tuhan. Artinya, bait suci ini adalah tempat di mana kita dipulihkan. Dipulihkan untuk ada terjadi pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Ada pendamaian antara dan adanya pengampunan, ya. Mazmur 99:8, Tuhan yang Maha mengampuni, membalas dendam atas perbuatan jahat orang-orang yang tidak bertobat. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat hal apa yang menuntun kepada kita tentang bait suci ini. Lihat, umat-umat Tuhan juga pernah dialami. Umat-umat Tuhan pernah mengalami. Baik Henok,
baik Habel, baik Nuh, banyak juga umat-umat Tuhan yang lain. Tapi ingat, kalau dalam buku penuntun Sekolah Sabat menyebutkan penghakiman itu ada dua maksud, ya, dalam hukum untuk mereka yang tertindas dan menghukum bagi mereka yang menindas dan membela bagi mereka yang tertindas. Kita posisi di mana? Bapak Ibu posisi di mana? Apakah yang menindas atau yang tertindas? Ya. Kemudian Wahyu 6 juga itu akan berbicara tentang bagaimana nantinya mereka akan menerima jubah putih pada saat keadilan itu akan dipermunculkan, menebus saudara kita dari kematian. Bahkan Wahyu 8 juga menunjukkan bagaimana 7 sangkakala itu akan dikumandangkan. Dan disitulah tempat kudus di mana Allah bertindak atas nama Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dan melindungi mereka dari para penindas. Jadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur, ya. Kalaupun kita mengalami satu penganiayaan, Alkitab menyebutkan berbahagialah. Amin. Ya. Kita justru harus berbahagia. Kenapa? Karena ada satu hari kelak Tuhan akan menunjukkan kasih, kemurahan dan keadilan. Di bagian akhir sebelum saya menyerahkan kepada Pendeta Benny, ada orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Karena apa? Karena mereka tahu suatu saat pembebasan itu adalah hak sepenuhnya milik Tuhan. Ya. Jadi apa peranan kita? Tadi disebutkan, kita berdoa, kita nyatakan pengampunan kepada Tuhan dan nyatakan kepada Tuhan melalui Roh Kudus agar orang-orang yang mengenai kita itu pun dapat terjamah dan mengalami pertobatan. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan Pendeta Benny. Terima kasih Pendeta Eagle. Sebagai penutup pemirsa, kita akan dengarkan jikalau ada Pendeta Yohanes untuk kalimat penutup untuk pelajaran hari Sabtu sampai hari Selasa. Oke, terima kasih Pendeta. Jadi kesimpulan dalam apa yang saya ingin bahaskan adalah bahwa dari dulu sampai sekarang memang ada ketidakadilan. Tetapi perlu ingat, walaupun tidak ada keadilan, Tuhan itu adalah sebagai pelindung dan benteng kita. Amin. Yang berikutnya adalah bahwa dengan demikian yang kita harus tahu adalah bahwa Tuhan adalah hakim untuk seluruh dunia. Saat ini entah kita, entah saya ataupun saudara dipercayakan sesuatu yang berwenang untuk dapat memberikan keadilan. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Entah itu siapapun kita, entah pun seperti dalam pelajaran kita, mau miskin maupun kaya, kita harus mempertanggungkan segala sesuatu itu pada siapa? Tuhan. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta Yohanes. Dari Pendeta Eagle? Buku Mazmur ini adalah menyatakan tentang curahan hati kita untuk menyatakan bahwa Tuhan itu nantinya akan memberikan pembebasan bagi kita. Tapi juga Mazmur juga menyatakan bagaimana bagi mereka yang menolak akan keberadaan Tuhan. Pastikan saudara, kita semua yang berada di ruangan ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatkan dalam diri kita bahwa suatu hari saat kelak hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk memberikan pembebasan bagi kita. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, Bapak Ibu, saudari pemirsa yang kami kasihi, Tuhan adalah pembebas kita. Amin. Dia tidak akan tinggalkan mereka yang miskin dan membutuhkan akan dibiarkan selama-lamanya. Tuhan akan campur tangan. Tetapi ingat, pemazmur menekankan, waktu Tuhan kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita manusia. Tetapi ketika Tuhan campur tangan, itu adalah waktu yang paling tepat. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Bagian kita adalah, jikalau Anda bukanlah mereka yang termasuk miskin dan membutuhkan, Anda bukan termasuk yang tertindas, saya dan saudara harus terlibat untuk menolong sebagai alat Tuhan bagi mereka yang disebutkan sebagai miskin dan membutuhkan. Amin. Itu sebabnya ketika Tuhan campur tangan, Dia akan membebaskan mereka yang tertindas. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan akan menghukum orang fasik. Biarlah kiranya kita termasuk yang dibebaskan. Kalaupun kita adalah orang yang dipercaya dengan karunia yang lebih, marilah kita menjadi orang yang juga turut menjadi solusi
untuk kejahatan dunia di sekitar kita sebagaimana di zaman Mazmur, agar kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Karena Tuhan adalah pahlawan kita. Ya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baik, kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat kita yang kami mohon untuk kesediaan Pendeta Igel Angko. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk satu pembelajaran yang sangat luar biasa. Aku akan bangkit, Iya. menolong kepada kami, ketergantungan dan juga penyerahan sepenuhnya. Hanya kepada Engkau yang akan memberikan kebebasan. Iya Tuhan Yesus. Ketidakberdayaan kami menunjukkan bahwa kami adalah manusia yang lemah, Iya. yang tidak berdaya. Bahkan seringkali kami lemah untuk situasi apapun. Iya. Kami terkadangkala takut untuk mengucapkan sesuatu yang menghimpit kami. Tolong Tuhan, ajarkan kami untuk lebih terbuka, jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Iya. Agar Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, Iya. solusi yang terbaik. Amin. Dan saatnya tiba, kami percayakan kepada Engkau. Engkaulah yang akan kelak memberikan kebebasan bagi kami. Iya. Kami serahkan untuk firman Tuhan. Dari pembahasan firman-Mu pada pelajaran yang ke-6. Menolong para pemirsa untuk memahami akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, kami bertiga dan seluruh pemirsa yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Iya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih kepada Pendeta Yohanes, Ya, terima terima kasih kasih. Pendeta Igel, dan terima kasih kepada semua pemirsa. Sampai bertemu di pelajaran sekolah sahabat berikutnya. Tuhan memberkati.